Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya PT Sutrisno, mahasiswa MTI STEMIK Kakakom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya kembali sharing tentang K-means clustering dengan menggunakan Google Colaboratory. Pada bahasan kali ini, kita nanti akan mencoba menganalisa sebuah data menggunakan algoritma K-means clustering yang kemudian nanti kita akan coba visualisasikan menggunakan Google Colaboratory. Materi kali ini merupakan bagian dari mata kuliah pengolahan data dan big data yang merupakan salah satu mata kuliah unggulan di MTI STEMIK Kakakom Yogyakarta. Buat teman-teman yang berminat dalam dunia big data, data engineering, dan data science dan ingin bergabung menjadi bagian dari kami, silakan langsung kunjungi pascasarjana.akakom.ac.id. Oke teman-teman, mari kita masuk ke materi kali ini tentang K-means clustering dengan menggunakan Google Colaboratory atau Google Colabs. Apa itu K-means clustering? Jelas teman-teman sudah sering mendengar K-means clustering. Jadi secara umum K-means clustering adalah suatu algoritma clustering atau pengelompokan data untuk menganalisa data dengan cara melakukan pemodelan terhadap data yang memiliki karakteristik yang sama dengan suatu sistem partisi. K-means clustering atau K-means adalah salah satu algoritma clustering data yang bersifat unsupervised learning, yang berarti masukan dari algoritma ini menerima data tanpa label kelas. Tujuan dari metode unsupervised learning atau metode yang tidak tersupervisi ini salah satunya adalah melakukan clustering, yaitu mengelompokkan data dengan data lainnya yang memiliki karakter yang mirip. Adapun tujuan dari algoritma K-means adalah yang pertama, membagi suatu data dalam beberapa klaster atau kelompok sebanyak K, di mana jumlah K-nya ditentukan oleh kita sendiri dan diwakili oleh mean atau rata-rata. Mean dari setiap klaster diasumsikan sebagai ringkasan yang baik dari setiap observasi dari klaster tersebut. Algoritma K-means memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah memiliki n buah jumlah data, kemudian memiliki input berupa jumlah data dan jumlah klaster atau kelompok, kemudian pada setiap klaster atau kelompok memiliki sebuah sentroid. Sentroid atau titik data tersebut bisa berbentuk imajiner ataupun nyata di pusat klaster yang mempresentasikan klaster tersebut. Kemudian pada proses K-means dimulai dengan kelompok pertama sentroid yang dipilih secara acak yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap klaster. Kemudian melakukan perhitungan berulang untuk mengoptimalkan posisi sentroid. Proses ini berhenti atau selesai atau akan dianggap selesai dalam mengoptimalkan klaster ketika yang pertama sentroid telah stabil atau tidak ada perubahan dalam nilai-nilai mereka karena pengelompokan telah berhasil, dan yang kedua adalah karena jumlah iterasi yang ditentukan telah tercapai. Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang Google Colaboratory atau Google Colabs. Jadi Google Colabs itu merupakan sebuah tools berbasis code dan gratis yang disediakan oleh Google untuk tujuan research atau penelitian, di mana Google Colab dibuat khusus untuk para programmer atau peneliti yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan akses komputer dengan spesifikasi tinggi. Jadi Google Colaboratory atau Google Colabs menyediakan coding environment dengan bahasa pemrograman Python
dengan format notebook, mirip dengan Jupyter Notebook, atau dengan kata lain, Google seakan-akan meminjami kita sebuah komputer yang dilengkapi dengan Graphic Processing Unit atau GPU secara online dan gratis untuk kita membuat program menggunakan Jupyter Notebook. Layanan GPU dari Google Colab ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang ingin belajar machine learning, karena nanti pada prakteknya ketika kita belajar machine learning, maka kita akan sedikit dibuat pusing jika perangkat yang kita gunakan kurang memadai. Maka hasilnya nanti akan patah-patah dan kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan layanan Google Colab ini, kita dapat menggunakan backend komputasi selama kurang lebih 12 jam pada satuan waktu tertentu, sehingga untuk mencoba-coba kita dapat sangat terbantu karena kita tidak akan mengeluarkan uang atau harus membeli perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi ketika kita belajar tentang machine learning. Pada praktik di pembahasan kali ini, kita nanti akan mencoba sebuah studi kasus dengan menggunakan data mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi swasta yang terdiri dari ID, prodi, jurusan di sekolah, penghasilan orang tua, dan jarak dari kampus. Dari data tersebut nanti kita akan mencari klaster yang dapat kita gunakan menjadi dasar menentukan target promosi untuk penerimaan mahasiswa baru berdasarkan penghasilan orang tua dan jarak dari kampus. Tujuannya adalah yang pertama, memahami pergerakan data mahasiswa baru berdasarkan penghasilan orang tua dan jarak dari kampus calon mahasiswa. Terus yang kedua adalah dari data tersebut kita menentukan target promosi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan penghasilan orang tua dan jarak dari kampus si calon mahasiswa. Adapun referensi yang kita gunakan adalah beberapa dokumentasi dari colabs.research.google.com, kemudian sparkapache.org, pandas.paydata.org, terus matplotlib.org, dan megabagus.id. Oke teman-teman, mari kita akan coba praktikum pada session kali ini, di mana kita awali dengan kita menyiapkan terlebih dahulu data yang nanti akan kita analisa. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data dalam file Excel. Ini adalah data yang akan nanti kita analisa, di mana data ini terdiri dari ID, kemudian program studi, jurusan di sekolah, kemudian ada penghasilan orang tua, terus jarak dari kampus. Langkah pertama adalah data ini kita convert menjadi file CSV agar nanti dapat di load atau dapat kita gunakan dalam penganalisaan data. Oke, data sudah kita siapkan. Selanjutnya adalah kita menyiapkan akun Colabs kita di Google. Kita buka lewat browser. Untuk masuk ke Google Colabs ada dua cara. Yang pertama adalah bisa menggunakan Google Drive. Jadi cukup Anda buka Google Drive dari akun Anda yang sudah terkait dengan Google.
di sini. Kemudian Anda klik New, terus More, pilih More dan pilih Google Collaboratory. Atau cara kedua adalah Anda ketikkan collapse.reset.google.com. Nah, nanti akan tampil halaman dashboard dari Google Colab, di mana nanti kita bisa membuat notebook kita di sini, atau kalau lewat Google Drive itu tinggal kita klik New. Dimana pada praktek kali ini saya akan coba menggunakan Google Drive saja. Kita klik New, kemudian More, kemudian kita pilih Google Collaboratory. Prosesnya cukup lama, tergantung koneksi internet teman-teman. Jadi karena ini full online. Oke, di ini adalah halaman kerja kita. Halaman kerja kita, di mana di sini nanti kita dapat mengetikkan programnya, source code programnya, di mana nanti ketika kita run atau kita eksekusi, nanti hasilnya akan muncul di bawah ini. Kemudian di samping, di sini di sampingnya ada beberapa fasilitas, di mana nanti kita gunakan untuk mengunggah data yang akan kita analisa. Nah, di sini adalah tempat kita mengunggah data, di mana kita punya dikasih oleh Google, tempat penyimpanan itu kurang lebih di situ cukup besar sekali, ada 30 gigaan. Jadi Google cukup berbaik hati kepada kita untuk menyediakan sarana untuk coba-coba untuk belajar tentang machine learning, tentang big data, tentang data science dan data engineering. Oke teman-teman, sekarang kita coba mengimplementasikan analisa data menggunakan K-means clustering. Di sini saya mencoba menggunakan bahasa Python. Langkah pertama adalah kita import dulu library yang digunakan, di mana library yang digunakan ada 3. Jadi ada 3 library yang kita gunakan, yaitu NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Langkah selanjutnya adalah kita mengimpor dataset. Dataset karena kita akan ambil dari file CSV tadi, maka di sini kita set dari file CSV. Kita ambil dulu filenya, kita unggah, kita upload. Tadi sudah kita simpan dengan nama mapa olah. Di sini ada reminder, ada peringatan bahwa data ini akan hilang ketika Anda selesai menggunakan Google Colabs. Oke, kita ambil paths-nya, kita masukkan. Oke. Selanjutnya adalah kita memilah selanjutnya kita akan mengambil kolom mana saja yang akan kita analisa datanya. Dari data ini, kalau kita melihat file Excel tadi, di sini akan kita analisa adalah file data penghasilan orang tua dan kolom jarak dari kampus.
Selanjutnya adalah kita menentukan jumlah klaster yang akan kita gunakan untuk menganalisa data tersebut. Metode yang kita gunakan adalah dengan menggunakan metode ELBO. Oke, kemudian kita tampilkan, kita beri judul terlebih dahulu. Oke, selanjutnya coba kita eksekusi apakah perintah yang kita tuliskan sudah sesuai atau belum. Caranya adalah kita running dengan menekan tombol ini, running cell. Oke, hasilnya sudah muncul. Di sini terlihat sebuah grafik dari metode ELBO menunjukkan pergerakan data dari penghasilan orang tua dan jarak calon mahasiswa dari kampus. Dari gambar ini kita dapat melihat bentuk ELBO atau siku terlihat saat ketika klaster mendekati angka 5. Di sini ada ELBO atau siku yang menandakan bahwa kemungkinan besar jumlah K atau jumlah klaster yang baik adalah mendekati antara 4 dan 4 dan 6. Jadi kita tentukan aja klasternya menjadi 5. Data ini bisa jadi berbeda, mungkin sebagian orang juga bisa menganggapnya berbeda karena di sini juga ada ELBO atau siku. Jadi teman-teman bisa coba sesuai dengan yang teman-teman kehendaki. Oke, selanjutnya adalah kita menjalankan command
clustering terhadap dataset yang sudah kita input tadi. Oke, selanjutnya adalah kita visualisasi hasil dari cluster. Kode di atas kita gunakan untuk menampilkan semua data point yang masuk ke cluster 1 dengan menggunakan perintah scatter plot. Untuk menampilkan data ke cluster 2, cluster 3 sampai dengan cluster 5, maka perintah ini dapat kita ulang, kita copy, di mana kita rubah pada sumbunya selanjutnya adalah kita tampilkan centroid dari data.
kemudian kita buat title dari grafik yang kita buat. Oke, selanjutnya kita eksekusi. Apakah program ini sudah benar? Kita klik running cell. Oke, hasilnya sudah keluar. Terlihat di sini tampilan dari data yang di-load oleh program, data yang dibaca oleh program yang menghasilkan 5 klaster yang telah kita definisikan di atas. Dari gambaran grafik klaster-klaster ini kita dapat merencanakan target promosi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kalau kita perbesar, oke. Klaster pertama yang berwarna merah adalah calon mahasiswa dengan penghasilan orang tua yang rendah namun sangat dekat dengan kampus. Klaster ini sangat cocok untuk kita target dengan prodi dengan biaya rendah, jadi prodi-prodi yang biaya pendidikannya rendah. Kemudian klaster kedua yang warna biru ini adalah calon mahasiswa dengan penghasilan orang tua yang sedang dan jaraknya pun sedang atau jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Klaster ini sangat cocok menjadi fokus promosi karena jumlah poin yang masuk di klaster ini cukup banyak. Kemudian klaster ketiga yang berwarna hijau adalah calon mahasiswa dengan penghasilan orang tua yang besar namun jaraknya cukup jauh dari kampus. Klaster ini sangat cocok untuk target program studi unggulan yang mungkin dia dengan biaya pendidikan yang tinggi namun dengan background klaster tersebut maka dia akan mengambilnya. Terus yang keempat adalah yang warna biru muda. Ini adalah klaster calon mahasiswa dengan penghasilan orang tua yang sangat kecil namun sangat dekat dengan kampus. Klaster ini sangat cocok sebagai target untuk promosi beasiswa. Terus yang terakhir, klaster nomor 5 adalah yang berwarna ungu, adalah calon mahasiswa dengan penghasilan orang tua besar namun jaraknya juga sangat dekat dengan kampus. Dan biasanya kalau mereka punya penghasilan yang besar dan dia sudah ngerti tentang kampus, maka dia pilih-pilih dan akan lebih mencari alternatif kampus yang lebih terkenal lebih dahulu. Tentunya semua ini adalah baru analisa sederhana saja setelah mengetahui klaster yang sudah kita coba proses dengan menggunakan Google Colabs tadi. Tentunya kalau akan dijadikan target, maka masih memerlukan analisa lebih lanjut. Demikian teman-teman, praktek singkat pada session kali ini tentang analisa data menggunakan Kamens clustering dengan tools Google Colab. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.